Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri Rosyid, NPM 220010111239 dari kelas PAIF Matkul Ilmu Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Rifki Junaidi, akan menjelaskan tujuan wawancara dan melakukan wawancara kepada seorang narasumber dari Madrasah Ibtidaiyah Plus Sunan Gunung Jati di Suruh, Kabupaten Semarang. Tujuan dari wawancara yaitu mengetahui landasan dan asas pendidikan yang mendasari lembaga, kemudian mengetahui sistem pendidikan yang diikuti oleh lembaga tersebut pada pendidikan nasional. Mahasiswa mengetahui komponen-komponen pendidikan yang terdapat pada lembaga tersebut. Langsung saja ke pertanyaan ya Pak. Boleh memperkenalkan diri dulu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Afif Zainal Mustafirin. Ya. Apalagi Mas? Ya, pertanyaan dari mana asal? Saya asal dari Badung Jati, Kabupaten Grobogan. Ya, di sini saya akan memilih dari lembaga yaitu MI Plus Sunan Gunung Jati. MI Plus Sunan Gunung Jati. Yang terletak di Dukuh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Ya. Langsung ke pertanyaan wawancara saja ya Pak. Ya. Kapan berdirinya lembaga pendidikan MI Plus dari Gunung Jati? Ya, untuk yayasan kami berdiri itu pada tahun 2010, kemudian terkhusus untuk MI-nya itu mulai berdiri pada tahun 2016. Oke. Nah, jadi masih baru itu, Mas. Oh iya, baik Pak. Yang selanjutnya, asas apa yang mendasari berdirinya lembaga pendidikan? Untuk asas apa ya? Untuk asas yang mendasari ya asas keagamaan yang jelas itu. Karena menurut mulai awalnya berdirinya itu karena serasa adanya pendidikan agama yang mungkin bisa dianggap kurang. Oh iya, yang di desanya itu belum ada MI apa gimana gitu Pak? Ya, untuk di sana belum ada. Oh, baik. Dan baru pertama itu. Baru pertama kali, baik Pak. Terus yang selanjutnya, landasan apa yang mendasari berdirinya MI tersebut? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Landasan ya yang pertama yaitu karena belum adanya lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Karena mayoritas di sana itu adalah umum. Kemudian kami mungkin bukan kami ya, saya tidak mengikuti pembuatan lembaga ya, karena saya pendidik baru. Dikarenakan adanya rasa kurang adanya pendidikan keagamaan yang memadai seperti itu, karena mayoritas di sana itu hanya pendidikan umum. Kemudian berdirilah MI tersebut, seperti itu. Oh, baik Pak. Yang selanjutnya, jenis pendidikan apa yang diadakan oleh lembaga? Seperti contohnya pendidikan umum, kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Ya, karena di sini MI ya, tentu saja kalau MI itu condong keagamaan dan umum ya. Oh iya. Selain keagamaan kita kita fokuskan, tapi umum juga kita ya tidak boleh diselewangkan, tidak boleh sebelah mata ya. Jadi ya agama dapat, umum juga dapat, seperti itu. Berarti melebih kejuruan pendidikan umum dan keagamaannya ya Pak ya. Umum dan keagamaan, seperti itu. Terus yang selanjutnya, jenjang pendidikan apa yang diadakan oleh lembaga tersebut menurut pasal 14 UU Sisdiknas. Seperti contohnya di sini, pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ya. Kalau di sana pendidikan formal ada, pendidikan non formal pun juga ada. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dikatakan paket lengkap ya. Oh, ada pesantrennya di situ ya Pak ya? Ada pesantrennya ada.
Untuk formal sendiri adalah madrasah ibtidaiyah. Nah, untuk non formal sendiri adalah madrasah diniyah. Ya, untuk yang apa ya bukan fokus, tapi di situ semua kalangan bisa. Pengen ngaji kitab bisa, pengen ngaji Quran bisa, pengen madrasah sekolah MI bisa, seperti itu. Berarti ya paket lengkap. Lengkap. Ya seperti zaman sekarang kan. Jadi ini ya pondok tapi juga punya sekolah, seperti itu. Baik Pak. Terus apa tujuan pendidikan pada lembaga? Tujuan pendidikan pada lembaga yaitu mencetak insan yang berwawasan keagamaan, kemudian yang juga berwawasan iptek. Nah, seperti itu. Jadi di agama bisa, kemudian untuk arah Pendidikan umum juga tidak tertinggal, apalagi ke jenjang apa sekarang kan modelnya itu iptek ya, iptek. Jadi seperti juga diperkenalkan iptek seperti itu. Nah, selanjutnya siapa tenaga pendidik pada lembaga pendidikan tersebut? Ya, karena di sini tenaga pendidik kebanyakan diambil dari mahasiswa yang sudah lulus S1 dan lebih pada ke kalangan sendiri. Jadi muridnya sendiri, santri sendiri, santri sendiri yang sudah lulus mengambil dari produk lokal ya Pak? Ya, produk lokal. Nah, yang sudah lulus kuliah kemudian kami ambil rekrut untuk mengajar di situ. Tapi dari luar juga ada. Baik Pak. Terus yang terakhir, siapa peserta didik pada lembaga pendidikan tersebut? Peserta didik terutama yang kami fokuskan adalah untuk anak-anak usia sekolah dasar. Ya, untuk MI ya. Iya Pak. Khususnya MI itu untuk anak sekolah dasar. Jadi di situ nanti kalau sudah lulus RA atau TK, biasanya kami lobby untuk masuk ke MI seperti itu. Karena pendidikan agama itu sangat kurang lah mungkin ya Pak sekarang ya Pak. Iya seperti itu ya, kan selain juga pendidikan agama itu mulainya sejak dini. Baik. Kalau sudah besar nanti sudah terkontaminasi dengan yang lain. Kalau sejak dini sudah tertanam pendidikan agama, nanti insya Allah kedepannya apapun yang dia lakukan itu akan berlandasan dengan keagamaan seperti itu. Amin. Baik Pak. Mungkin ada tambahan lagi Pak? Ya, mungkin tambahannya ya kita melihat banyak perkembangan zaman sekarang itu yang mana pendidikan seolah-olah terdiskriminasi oleh keadaan, yang mana tidak diperbolehkan seperti mengakses ya. Kebanyakan malah sekarang itu, padahal pendidikan itu yang paling utama dan paling mengena itu adalah antara guru dan murid. Seperti ketika guru dan murid itu tidak pernah bertemu ataupun tidak pernah berkomunikasi, maka di sana tidak ada, mungkin bahkan murid itu akan seperti menyepelekan seperti itu. Jadi mungkin untuk pendidikan khususnya di kami itu pendidikannya karena bersamaan dengan pondok, jadi ya insya Allah untuk keagamaan itu bisa maksimal. Baik Pak. Bukan maksud saya mengkritik pemerintah, enggak ya, tapi ya keadaan memang seperti itu. Oke, baik Pak, terima. Dan mungkin kedepannya semoga bisa kembali lagi ke semula. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak Afif. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Afif Zainal Mustafirin untuk wawancaranya ini. Kesimpulan dari wawancara ini yaitu lembaga pendidikan memiliki visi dan misi tersendiri. Terutama lembaga ini menjurus pada keagamaan, terutama agama Islam, untuk menguatkan jiwa keagamaan dan jiwa keagamaan pada setiap peserta didik, khususnya pada usia dini. Itu harus memiliki jiwa keagamaan yang kuat sebagai landasan untuk nanti.
Pengertian dari kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin currere yang berarti lapangan perlombaan lari. Kurikulum ini juga berarti kata kurikulum yang berarti a running course. Dan dalam bahasa Prancis dikenal dengan charter berarti to run atau berlari. Secara terminologi, kurikulum berarti program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematis atas norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian isi materi. Isi materi adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Menurut Nasir, berpendapat bahwa materi adalah segala sesuatu yang dikehendaki oleh pelajar dan dipelajari dan dikuasai oleh siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran dapat menjadi kompeten. Kemudian buku ajar. Buku ajar adalah buku standar yang disusun oleh para ahli di bidangnya dengan maksud dan tujuan instruksional. Di dalamnya terdapat saran-saran pengajaran untuk memudahkan pemakaiannya dalam mempelajari sesuatu. Kemudian media. Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah. Dan sedangkan dalam bahasa Indonesia kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang. Sehingga pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi, pesan antara sumber pemberian pesan dan penerimaan pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam bentuk proses penyajian informasi. Terus selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Dan materi pembelajaran istilahnya yang tidak lazim lagi yaitu digunakan dalam dunia pendidikan nasional ialah instruksional media atau media pendidikan atau media pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu pengertian metode. Metode adalah proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien. Biasanya dalam urutan langkah-langkah tetap yang teratur. Kata metode atau metode berasal dari bahasa Latin dari Yunani methodus yang berasal dari kata meta yang berarti sesudah atau di atasnya. Kata hodos yang berarti suatu jalan atau suatu cara. Metode secara harfiah menggambarkan jalan atau cara suatu totalitas yang akan disampaikan dan dibangun. Mendekati suatu bidang secara metodis berarti memahami atau memenuhi sesuai dengan rencana. Mengatur berbagai keinginan atau harapan atau tahapan secara logis dan menghasilkan sebanyak mungkin hubungan. Terus pengertian strategi. Strategi merupakan penentuan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas sehingga perusahaan dapat menyesuaikan yang diinginkan oleh perusahaan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak dijalankan. Sedangkan menurut Andrews bahwa strategi merupakan pola, sarana, tujuan, dan kebijakan atau rencana umum untuk meraih tujuan yang ditetapkan. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah pengukuran serta perbaikan dalam kegiatan yang telah dilakukan. Contohnya, membandingkan berbagai hasil dari kegiatan yang dibuat. Maka diartikan
Evaluasi adalah suatu proses perbandingan dan pengukuran dari hasil akhir pekerjaan. Maka yang sudah tercapai dan mana yang belum, hasil evaluasi akan digunakan untuk perencanaan kembali serta menjadi administrasi dan manajer akhir, yakni menggabungkan data dengan standar tujuan. Terima kasih dari wawancaranya. Terima kasih atas wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.